memberikan penyuluhan untuk kalian, dan tema kita adalah kepemudaan dengan materi berjudul mengenal narkoba dan dampaknya. Di pertemuan pertama kita akan membahas tentang pengertian narkoba. Sebelumnya, apa kalian sudah pernah mendengar kata narkoba? Sudah. Ya, narkoba memang sudah tidak asing lagi di telinga kita pada masa sekarang. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat berbahaya adiktif lainnya. Narkotika dan psikotropika diatur dalam undang-undang, sementara zat adiktif merupakan zat yang sebenarnya kita perlukan sehari-hari jika penggunaannya tepat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba. Oke adik-adik, sekian materi kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang adik-adik. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi di kesempatan kedua ini. Apakah semuanya masih semangat? Masih dong. Oke, materi kita hari ini masih tentang narkoba dan dampaknya. Kalau di pertemuan pertama kita sudah mengenal apa sih narkoba itu, jadi hari ini kita akan membahas akibat dari ketergantungan narkoba. Perlu adik-adik ketahui bahwa narkoba memiliki sebuah kandungan yang menyebabkan candu. Ketergantungan narkoba menyebabkan gangguan pada otak yang menimbulkan perubahan perilaku, pikiran, dan perasaan. Jadi kalau orang yang mengkonsumsi narkoba itu akan kayak orang gila ya. Ngomongnya ngelantur, terus perilakunya aneh, dan yang lebih parah bisa menimbulkan kejahatan. Oke, sekian pertemuan kedua kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang adik-adik semuanya. Siang. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga. Di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang narkoba, mengenal narkoba, apa itu pengertian narkoba dan singkatan dari narkoba. Di pertemuan kedua kita sudah membahas tentang akibat ketergantungan narkoba. Dan di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang daya rusak narkoba, lebih serius dibanding korupsi dan terorisme, karena narkoba bisa merusak otak secara permanen. Jadi narkoba itu tidak bisa dianggap remeh. Siapapun yang sudah sekali mengkonsumsi narkoba, dia akan merasakan kecanduan, dan efeknya juga tidak main-main. Narkoba bisa sangat merusak otak, bahkan secara permanen. Bukan hanya otak, dan juga organ dalam manusia. Oke, sekian pertemuan ketiga kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan keempat. Kemarin kita sudah membahas tentang mengenal narkoba, lalu akibat ketergantungan narkoba, dan daya rusak narkoba. Dan kali ini kita akan membahas tentang narkoba sebagai pembunuh massal. Narkoba sebagai mesin pembunuh massal atau silent killer, terutama pada fungsi kerja otak, fisik, dan emosi. Diperkirakan 40-50 orang per hari meninggal dunia karena narkoba.
Tidak ada wilayah yang bersih dari narkoba. Jalur masuk narkoba sebagian sangat terbuka, terutama melalui jalur laut dan pelabuhan tidak resmi. Bahkan dikamuflasekan dalam impor barang legal. Modus operandi para sindikat narkoba terus berkembang untuk mengelabui aparat. Oke adik-adik, sekian pertemuan keempat kita. Kita lanjutkan lagi ke pertemuan berikutnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang adik-adik semuanya. Siang. Kita bertemu lagi di pertemuan kelima. Hari ini kita akan membahas tentang pasar potensial narkoba. Penduduk Indonesia lebih dari 250 juta jiwa. Dan sebesar itu juga menjadi pasar potensial narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia kurang lebih 5 juta orang. Seluruh lapisan masyarakat telah terkontaminasi narkoba, mulai dari pejabat negara, aparat hukum, hingga masyarakat umum. Peredaran gelap narkoba juga telah masuk di kalangan anak-anak. Oke, sekian materi kita hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-6. Hari ini kita akan mempelajari materi penegakan hukum tentang narkoba. Ternyata penegakan hukum belum mampu memberikan efek jera kepada para penjahat narkoba. Telah ditemukan 60 jenis NPS, narkoba jenis baru. 43 jenis telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 dan 17 jenis belum diatur. Jumlah NPS akan terus berlanjut. Itulah sebabnya banyak sekali anak muda zaman sekarang yang masih terus menggunakan narkoba. Karena mereka belum merasakan jera atas tindak pidana yang diberikan karena mempergunakan narkoba, yaitu bahan zat terlarang. Oke, pertemuan ke-6 kita cukup sampai di sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita ketemu lagi di pertemuan ke-7. Di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang peran pemuda bagi bangsa. Pemuda merupakan generasi penerus atau ujung tombak kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga sekaligus memastikan agar para pemuda di negeri ini tidak terjerumus ke dalam jurang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional atau BNN tahun 2018 menyebutkan orang yang terjerumus narkoba mayoritas adalah pemuda. Namun, hal tersebut dimaklumi karena pemuda usia 15-30 tahun memang masih rentan, terutama saat proses pencarian jati diri. Seringkali pemuda yang gagal mendapatkan sesuatu yang diinginkan, lalu banyak diantaranya yang melampiaskan pada narkoba. Ini sangat memprihatinkan, apalagi kalau kita tidak peduli dengan keberadaan kader inti pemuda anti narkoba atau KIPAN yang sudah digagas oleh Kementerian sejak tahun 2016. Oke, sekian materi kita hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Adik-adik, ini adalah pertemuan terakhir kita. Kita sudah ketemu kurang lebih 8 kali pertemuan. Dan kali ini kita masih melanjutkan materi di pertemuan ke-7 tentang KIPAN. KIPAN memiliki peranan besar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Keberadaannya diambil tiap-tiap daerah begitu signifikan
pendidikan, terutama untuk membantu sosialisasi dan edukasi para pemuda terkait bahaya narkoba. Kontribusi Kipan dalam melindungi generasi muda, khususnya dari bahaya narkoba, terlihat jelas melalui berbagai kegiatan positif, seperti yang dilakukan di lingkungan Kampung Bambu, Jatipulo. Selain bekerja sama mengembangkan kampung budaya, juga tengah menginisiasi taman bacaan, penyuluhan narkoba, serta pembinaan UMKM. Kalau kita lihat, pemuda di Indonesia kira-kira ada 64 juta. Kelompok ini sangat potensial untuk kita bisa mencapai bonus demografi tahun 2030 mendatang. Tapi kalau kita tidak lakukan pembinaan dengan baik, bukan mustahil mereka akan terperosok di kemudian hari. Mari kita bersama-sama melakukan sinergitas untuk membangun kepemudaan di Oku Timur. Semoga apa yang sudah baik dilakukan di sini bisa jadi contoh di daerah lain. Baiklah, pertemuan kita yang terakhir ini sudah selesai dan beberapa materi sudah kakak sampaikan di sini. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang kalian luangkan untuk penyuluhan kita. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.